Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bangkit Wicaksono. Saya guru PAI di SMK Cipta Karya Perembun. Dalam kesempatan kali ini, saya sebagai mahasiswa PPG UIN Salatiga dengan nomor NIM 27030251401. Hari ini saya akan memberikan video praktek uji kinerja dengan materi Pendidikan Agama Islam kelas 10 yang berjudul Menghindari Akhlak Madmumah, Hidup Berfoya-foya, Takabur, Riya dan Sum'ah, Hasad. Semoga video kami bermanfaat untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, semuanya sehat? Alhamdulillah. Coba saya ingin tahu semangat kalian. Ketika Pak Guru bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Itu ya, yang keras. Ditambah nanti tepuk semangat ya. Yuk, saya cek dulu. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tepuk semangat. Ya. Semangat. Ya, bagus. Alhamdulillah hari ini semuanya kelihatan ceria, sehat dan bugar ya. Sebelum pelajaran dimulai, salah satu memimpin doa. Minta tolong kepada Mas Bilal untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Yuk. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah untuk kehadiran pagi hari ini. Coba dilihat kanan kiri kalian, adakah yang hari ini izin? Sepertinya tidak ya. Saya absen dulu. Atas nama Amar, ya, Anja, Ardika. Untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran ya, alangkah baiknya kita membaca Al-Quran dulu. Coba sebelum kita mulai pelajaran, semuanya membaca surat Al-Fatihah bersama-sama ya. Mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Ya, semoga dengan bacaan Al-Fatihah pada pagi hari ini bisa memperlancar kegiatan kita. Untuk hari ini akan membahas tentang bab 3 ya, yaitu manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Tetapi sebelumnya Pak Guru mau bertanya, untuk materi kemarin, materi bab 2, adakah di sini yang masih ingat kemarin membahas tentang apa? Angkat tangan. Tentang syu'abul iman ya. Syu'abul iman artinya apa? Coba lihat Gufron. Artinya apa? Percaya atau iman.
Ya, hampir betul. Coba yang masih ingat angkat tangan. Murtado. Ya, betul. Syu'abul iman adalah cabang-cabang keimanan. Ya, satu lagi. Di dalam syu'abul iman yang kemarin kita bahas ada 3 macam ya. Coba sebutkan, ada 3 macam bentuk syu'abul iman. Yang pertama yang berhubungan dengan hati, yang kedua lisan, yang ketiga dengan anggota tubuh. Ya, baiklah. Alhamdulillah materi yang kemarin masih ingat. Sekarang baru kita memasuki materi selanjutnya. Di sini bab 3 membahas tentang perilaku akhlak tercela ya. Akhlak tercela ini harus kita hindari. Di antaranya adalah hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Di sini sebelum kita memasuki atau mendalami materi, yang tahu arti dari hidup berfoya-foya siapa? Angkat tangan. Ya, Amar. Ya, betul sekali. Hidup berfoya-foya itu menghambur-hamburkan uang. Yang kedua, riya dan sum'ah. Angkat tangan yang tahu. Riya dan sum'ah. Selama ini kalian pernah mendengar riya dan sum'ah? Yang kalian ketahui? Coba angkat tangan dulu. Riya dan sum'ah. Amar. Ya, betul. Riya dan sum'ah itu melakukan kebaikan, tujuannya supaya dipuji orang lain ya. Itu namanya pamer. Ya, yang ketiga ada takabur. Coba selain Amar, oh Bilal, takabur. Takabur adalah sombong. Betul. Satu lagi ya. Hasad. Apa itu hasad? Riyad. Hasad adalah iri dan dengki ya. Ya, betul. Hasad adalah iri dan dengki. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama. Namun sebelumnya ini ada beberapa tujuan pembelajaran dalam bab 3 ini. Yang pertama, peserta didik itu kalian diharapkan nanti bisa menjelaskan apa itu akhlak madmumah, hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Yang kedua, kalian mampu menganalisis ya, menganalisis materi tersebut. Yang ketiga, kalian dapat menyatakan bahwa akhlak madmumah, hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, hasad adalah dilarang oleh agama Islam. Yang terakhir, kalian, yang terpenting ini, kalian mampu mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Satu lagi, kalian juga diminta nanti akan membuat suatu karya tulis atau konten yang mengandung manfaat menghindari akhlak madmumah. Untuk materi yang pertama adalah berfoya-foya. Pengertian dari foya-foya adalah sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan. Ya, tujuannya hanya untuk bersenang-senang saja. Jadi tidak ada manfaatnya. Dalil atau larangan bersikap foya-foya ada dalam surat Al-Isra, surat nomor 17 ayat 27. Coba semuanya baca bareng-bareng ya. Ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, baca bareng-bareng. Sesungguhnya adalah ya, jadi di sini kalau kita berbuat boros
maka kita itu dianggap sebagai temannya setan. Di sini ada yang mau jadi temannya setan? Tidak. Ada ya, karena setan itu menjerumuskan ke dalam neraka. Jadi siapa yang menjadi temannya setan atau siapa yang berperilaku foya-foya, hidup boros, maka sudah dijamin akan menjadi temannya setan di neraka. Masuk ke poin 2, yaitu riya. Pengertian riya dalam hal ini adalah pamer ya. Jadi dalam bahasa kita ini riya disebut dengan pamer. Secara istilah riya memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah. Langsung kita masuk ke cara menghindari sikap riya. Yang pertama harus meluruskannya dulu. Berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah, menyadari bahwa diri kita hanyalah seorang hamba. Selanjutnya masuk yang ketiga, yaitu sum'ah. Sum'ah itu hampir sama dengan riya, sama-sama memamerkan kebaikan kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan pujian. Dalam hal ini sum'ah itu memperdengarkan kebaikan. Bedanya dengan riya adalah riya apa? Memperlihatkan ya. Sama-sama pamer, cuma kalau riya itu memperlihatkan, sum'ah memperdengarkan kebaikan. Lanjut takabur. Ya, takabur tadi menurut kalian apa tadi takabur? Sombong. Yang terakhir adalah hasad. Hasad itu adalah perasaan iri atas nikmat yang diperoleh orang lain. Ya, sebelumnya kita akan menonton video ya, video tentang hasad. Contoh hasad nih. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, maka akan ada tugas untuk kalian ya. Di sini sudah ada tugasnya, kalian tinggal mengerjakan saja ya. Namun Pak Guru minta kalian membuat kelompok ya. Jadi di sini nanti ada kelompok foya-foya, kelompok riya dan sum'ah, kelompok takabur, dan kelompok hasad. Ini kelompok 1 ya, kelompok hidup foya-foya. Selanjutnya ini kelompok 2, kelompok riya dan sum'ah. Ini ya. Ini kelompok 3, kelompok takabur. Kelompok 4. Ya, jadi di situ ada judul, kalian tulis judul sesuai kelompok kalian ya. Ada yang judulnya atau temanya foya-foya, takabur, riya dan sum'ah, yang terakhir hasad. Sama ditulis nama anggota kelompoknya. Ada 5 aspek ya. Tadi ada pengertian, tulis dulu namanya. Nanti disebutkan 3-3 nggak apa-apa, 3-3 biar nggak kebanyakan. Ada pengertian, ya. Terus ciri-ciri, dampak negatif dulu ya, cara menghindari, sama manfaat. Manfaat menghindari ya. Ditulis nama anggota kelompoknya. Gimana? Ini hasad yang keempat ya. Ada 5 poin ya, 5 aspek ya. Nah, biar cepat 2 orang nulis ini. Ini bagian apa, di situ bagian apa. Jadi 2. Apa aja tadi?
pengertian, terus ciri-ciri dulu, ciri-ciri cara dampak negatif, cara menghindari, sama manfaat. Ya. Baiklah, sepertinya sudah selesai semua. Saatnya untuk maju ke depan, mulai dari kelompok 1 presentasi, ya. Untuk kelompok yang lain nanti memberikan pertanyaan atau tanggapan, ya. Kelompok 3, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang takabur. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Gar Susanto. Nama saya Satria Angga Satmoko. Nama saya Faris Nur Rahim. Nama saya Fatanusi Al-Fikri. Pertama, kami akan membacakan pengertian. Pengertian takabur adalah sifat sombong atau membanggakan diri sendiri, di mana seseorang memandang dirinya lebih baik, lebih hebat atau lebih tinggi dari orang lain. Dampak negatif takabur: 1. Terhalang masuk surga. 2. Dibenci Allah dan dijauhi Allah Subhanahu wa taala. 3. Rusaknya hubungan sosial. 4. Sulit menerima kebenaran dan nasihat. Ciri-ciri takabur: 1. Merasa diri lebih unggul. 2. Meremehkan dan menghina orang lain. 3. Mengembangkan harta dan kekayaan. 5. Cara menghindari sikap takabur: 1. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan. 2. Selalu bersyukur. 3. Tanamkan kerendahan hati. 6. Manfaat sifat takabur: 1. Terhindar dari sikap sombong. 2. Tidak merasa terpuruk dalam menghadapi berbagai krisis dalam hidup. 3. Senantiasa bersifat takabur dapat meningkatkan hubungan sosial yang baik. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Yuk, yang mau bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana dampak negatif dari sikap takabur? Dampak negatif dari sikap takabur yaitu terhalangnya masuk surga, dibenci dan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala, rusaknya hubungan sosial, sulit menerima kebenaran dan nasihat, menghambat kemajuan diri, munculnya penyakit hati lain seperti iri dan dengki. Ya, bagaimana? Kelompok 2? Ya, betul ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, kami tutup. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 3. Ya, alhamdulillah untuk presentasi sudah berjalan lancar semuanya, ya. Saya minta untuk kembali ke posisi duduk masing-masing. Baiklah, jadi kesimpulan bab 3 pada hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mengatur hidup manusia. Bentuk pengaturan bagi manusia adalah kita diperintahkan untuk berkelakuan baik dan menghindari kelakuan yang buruk, ya. Dalam hal ini kita disuruh menjauhi sikap hidup berfoya-foya. Yang kedua, menjauhi riya atau sum'ah. Yang ketiga, takabur, dan yang keempat adalah hasad atau iri dan dengki. Ya, oleh karena itu sangat penting bagi kita semua untuk menjauhi perilaku-perilaku tersebut supaya kita menjadi siswa yang berakhlakul karimah. Itu ya. Alhamdulillah untuk pagi hari ini materi bab 3 sudah selesai. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan memantapkan materi hari ini. Insya Allah besok akan ada pengerjaan soal pilihan ganda dan isai. Jadi Pak Guru minta nanti di rumah kalian mempelajari bab yang sudah kita bahas hari ini. Siap? Siap. Oke, terima kasih semuanya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, dipimpin lagi Mas Bilal. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri
innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya akhiri ya. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari Pak Guru, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kita berjumpa besok di hari Selasa depan ya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.